Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, Mari akan ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu siapakah kamu di mata lawan jenis pada pandangan pertama mereka ke dirimu. Ya, oke, baik. Dari satu tumpukan kartu tarot, Mari akan pilihkan 4. Ambilkan 4 untuk bisa kamu pilihkan salah satunya, atau mungkin mau pilih 2 atau mau pilih 3 juga nggak masalah, pilih 4 juga nggak apa-apa ya. Soalnya ini kan energinya kamu juga ya, energi Taurus juga. Oke, baik. Di sini ada kartu pertama, kartu kedua, ketiga, dan kartu keempat dengan tema bagaimana pandangan pertama lawan jenis ke dirimu. Silahkan dipilih. Mari akan memulai dari kartu yang pertama ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang pertamanya. Oke. Siapakah kamu Taurus di mata lawan jenis ketika pertama kali melihat dirimu? Kamu pasti orangnya ceria gitu ya. Kamu orangnya pasti menyenangkan. Kamu orangnya punya pergaulan pasti itu tuh luas gitu. Karena mungkin ya ngelihat mimik wajahmu yang sering berseri-seri gitu ya. Misalnya kamu ngupload fotonya kamu itu tuh foto sambil tersenyum gitu ya. Kayak banyak hal yang bisa kamu rayakan dalam hidupnya kamu. Mungkin kamu juga kayak kelihatan orang yang enjoy ya dalam hidup. Orang yang gak terlalu banyak mau mumet kepalanya gitu ya. Orang ya menikmati apa adanya mungkin kehidupannya kamu gitu ya. Mungkin kalau orang yang pertama kali kenalan sama kamu berjabat tangan dengan dirimu, itu kan memungkinkan ada interaksi berkelanjutan. Nah, di interaksi pertama aja dengan kamu itu tuh mungkin udah lucu, sudah menyenangkan, atau kamu mau tertawa di lelucon yang coba dia buat sama kamu gitu ya. Kamu orangnya di situ itu juga barangkali ya sesuai dengan energinya kamu Taurus, pencicip makanan yang baik gitu ya, pencicip minuman yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayak di interaksi pertama aja sama kamu udah ada tuh kesan-kesan, ih ini pasti enak nih kalau pacaran sama dia. Nah, seperti itu. Pasti makin indah nih dunia gitu ya. Kesan pertamanya itu tuh mungkin yang kayak bakal jarang nih ada konfliknya nih, lebih banyak tersenyumnya minimal gitu ya. Kalau nggak bisa ketawanya lebih banyak, tapi minimal senyum-senyumnya tuh pasti ada gitu loh. Jadi yang kayak tidak sulit ya untuk membangun interaksi dengan dirimu gitu ya, prasangkanya lawan jenis ya. Nah, dan ketika dengan melihat dirimu, orang-orang tuh akan merasa bahwa kalau dengan kamu tuh kayaknya friendship-nya itu tuh bisa kuat gitu loh. Ya, jadi ibaratnya gini, sekali berkenalan dengan kamu, ini tuh ada kemungkinan bakalan menjadi sebuah hubungan sampai nanti jangka panjang gitu ya. Dan kemudian diisi dengan banyak kebahagiaan gitu loh. Ya mungkin juga kayak kelihatan kamunya tuh nggak bakalan jadi orang yang sering curhat-curhat perkara apa gitu ya, perkara yang nggak enak gitu ya. Tapi kamu misalnya kalau dicurhati ini tuh bakalan bisa ya, dari yang tadinya ada emosi tidak nyaman gitu ya, kemudian jadi berubah menjadi satu emosi yang melegakan gitu loh. Karena sudah curhat sama kamu, karena udah meluangkan unek-uneknya dia ke kamu, dan unek-unek itu ditanggapi dengan baik ya oleh dirimu. Jadi intinya di situ kamu pasti orang yang menyenangkan gitu aja. Kamu orang yang asik pasti untuk diajak jalan, diajak untuk bercengkrama, ngobrol apa gitu ya. Pasti jadi enak, pasti bisa nyambung. Minimal suasana ya. Suasana kalau bisa deket sama kamu, pasti suasananya itu tuh suasana yang tidak tegang gitu loh. Tapi suasana yang asik gitu ya. Suasana yang santai gitu ya, suasana yang seru barangkali juga di sana gitu. Jadi yang kayak vibe-nya kamu itu tuh bisa bisa kerasa sama lawan jenisnya kamu gitu lah. Vibe-nya kamu yang mungkin memang kamunya nggak ruwet orangnya gitu ya. Kamu selalu mencari hal-hal positif dalam sebuah keadaan gitu ya. Jadi vibe-nya itu tuh kerasa gitu lah ke mereka-mereka.
Nah, beberapa ini tuh ya kayak bisa bangga nih gue kalau bisa jadi pacarnya dia gitu. Bisa bangga nih gue gitu ya. Karena mungkin secara look fisiknya kamu juga cantik kah, ganteng kah gitu ya. Atau mungkin seksi kah, maco kah, keren kah, dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi nggak malu-maluin lah kamu kalau dijadiin sebagai pacar gitu ya, minimal. Di sana ya justru kayak bisa dapetin applause gitu dari teman-teman. Mak, cakep banget cowok lu bro gitu ya, cakep banget cewek lu bro gitu-gitu ya. Jadi yang kayak pak, siapapun yang bisa deket sama kamu minimal seperti itu ya, menurut lawan jenis udah dah hari-hari itu bakalan jadi cerah ceria gitu ya. Hari-hari itu tuh bakal nggak suntuk-suntuk lagi gitu. Ada aja yang mau dilakukan atau ada aja yang mau dibincangkan, yang dimana hasilnya itu tuh mendatangkan gitu ya, mendatangkan rasa ya sukacita gitulah. Jadi kayaknya gampang kalau bersenang-senang dengan dirimu. Tapi tentu ini bersenang-senang dalam artian yang positif ya, seperti itu ya. Bukan bersenang-senang dalam artian keliaran yang nggak jelas juntrungannya, ya mungkin nggak kayak gitu juga lah. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu pertama ya. Terima kasih sudah ikut memilih. Nah, sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu kedua. Kira-kira apa sih kesan pada pandangan pertama lawan jenis ke kamu? Oke, ini energi Venusnya kamu ya yang kelihatan. Jadi gini, kamu dari look fisik saja sudah kelihatan menenangkan gitu ya. Kamu dari look fisik saja ya, ini tuh biji mata ini ya yang menangkap cahayanya kamu, yang mengantarkan kimia-kimia informasi ke otaknya kamu, yang dimana otak akhirnya menyebarkan kimia-kimia dalam tubuhnya kamu. Tapi hal ini semua tuh pasti bikin orang merasa rileks gitu ya ketika ngelihat kamu. Oke? Look fisiknya kamu tuh udah indah, udah cantik gitu. Mungkin minimal kamu tuh udah kelihatan bersih, wangi, minimal loh ya di sana. Tapi ya sepertinya kamu ini tuh cukup stylish ya. Cukup stylish dengan kesederhanaannya kamu, tentu saja bukan yang stylish seperti gaya hippie kah, seperti gayanya Syahrini kah yang menor, enggak ya. Tapi stylishnya itu tuh yang simple, yang elegan gitu ya. Yang kayak sejuk aja tuh mata yang melihat gitu ya. Nah, ketika mungkin bisa ngobrol sama kamu, suaranya kamu aja udah lembut gitu kali ya, walaupun kamu cowok di sana, bisa aja suara kamu ngebas gitu. Tapi ngebasnya itu tuh yang bikin adem hati gitu loh, ya. Nah, suaranya kamu itu tuh udah enak nih, udah merdu nih di telinganya lawan jenis kalau berkemungkinan ngobrol sama kamu atau mendengarkan kamu berbicara kayak gitu. Ya. Nah, pasti mereka kayak ngerasa adem ini. Kalau bisa lebih deket sama kamu atau berkemungkinan ada perkenalan dengan dirimu, pasti tuh adem. Suasana ketika dijalani dengan dirimu, baik itu chattingan kah, teleponan kah, atau pertemuan secara langsung kah. Ini tuh suasananya itu tuh bukan suasana yang gimana-gimana gitu ya, tapi suasana yang tenang gitu ya. Suasana yang nyaman. Ya mungkin energinya tidak sama vibe-nya dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini tuh wah suasananya tuh bisa kayak seru, menyenangkan, asik gitu ya, memancing adrenalin gitu. Nah, kalau dengan yang memilih kartu nomor 2, ya suasana itu tuh nggak terasa udah habis 2 jam ya. Perasaan masih aja 5 menit gitu. Tapi udah kayak ngeliatin kamu dari jauh misalnya ya. Atau kalau berkemungkinan duduk bersama denganmu, cerita-cerita sama kamu, nggak terasa 5 menit sudah berubah jadi 2 jam gitu. Dengan ketenangan ya, dengan ketenangan, dengan kelembutan. Nah, seperti itu. Udah lewat aja hari nggak terasa gitu ya.
Maaf ya, Mari agak batuk belakangan. Nah, kemudian juga kamunya itu tuh nggak kelihatan ya gerasa gerusunya. Lebih kayak kelihatan santai gitu ya. Beberapa mungkin kamu agak-agak pemalu nih. Kelihatannya pemalu, tapi bukan dalam bentuk pemalu yang sempat bikin salah, orang jadi salah tingkah, orang jadi nggak ngerti harus melakukan apa. Nggak yang kayak gitu ya. Pemalu sepantasnya kayak gitu ya. Mungkin ya itu bentuk dari ininya kamu ya, bentuk dari adab kali begitu ya, bentuk dari adab, bentuk dari kesantunan barangkali kayak gitu ya. Nah, kemudian kayak kelihatan kamunya penyayang gitu, kayak kelihatan kamu tuh penyabar gitu loh ya. Kayak kelihatan juga kamu itu tuh memang mungkin rapuh tetapi tabah nampaknya di sana gitu ya. Dan mungkin sekelibat pandang orang akan merasa bahwa kehidupannya kamu itu tuh kehidupan yang mungkin jauh dari konflik gitu loh. Jadi ketika kamu kelihatan menjalani hidup jauh dari rasa stres, dari situasi tertekan gitu ya. Nah, udah pasti jiwamu itu tuh damai gitu ya. Karena nggak ada kelihatan kamu tertekan dalam hidup itu tuh, nggak ada kelihatan gitu ya. Mungkin orang akan melihat kamu banyak melownya dari wajahmu gitu ya. Oh ini melo nih, oh ini sensitif nih pasti gitu ya. Ya tapi ya justru itu satu kekasan yang mereka tangkap di dalam dirinya kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi yang kayak cara bicaranya kamu tenang. Nah itu tadi makanya, ini pasti jauh nih dari konflik nih. Nggak begitu banyak nih masalah hidupnya nih. Orang bawaannya aja ngobrolnya tenang, sikap gayanya aja itu tuh kok rileks, kok kelihatan santai, nggak yang kerasa kursu gimana gitu ya. Dan mungkin jika ada interaksi pertemuan langsung sama kamu ya, perkenalan gitu ya, mungkin kamu yang kelihatan perhatiannya kayak gitu ya. Kamu kelihatan perhatian, kamu kayak kelihatan orang yang care, orang yang peduli pada keadaan sekitarnya kamu gitu ya, kenyamanan orang lain yang sedang berinteraksi dengan kamu. Nah gitu, mungkin juga status-statusnya kamu, jika ini kesan dari orang yang melihat kamu di sosial media, mungkin ya status-statusnya kamu ya status-status yang menyejukkan hati, entah itu ngupload ayat-ayat dari Quran kah, kutipan-kutipan dari Alkitab kah, atau mungkin pandangan-pandangan spiritual kah dan sebagainya. Itu tuh bikin hati tuh nyes gitu ya, bikin hati tuh damai gitu ya, bikin hati tuh jadi tenang ya. Yang sedih menjadi lebih rilis rasa sedihnya, yang merasa dalam berkemelut dan tertekan ini tuh jadi agaknya lebih plong di sana. Nah kayak gitu ya. Jadi ya ada sisi pengasuhan juga yang tertangkap dari dirimu ya, Taurus yang memilih kartu nomor 2. Jadi intinya ini orang bisa kayak menebak gitu, atau memprediksi atau berasumsi kalau kamu itu tuh indah luar dan dalamnya kamu ya, lahir dan batinnya kamu itu tuh sejuk, indah, cantik gitu lah ya. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 ya. Sekarang Mari akan masuk untuk membacakan bagi kamu yang memilih kartu nomor 3. Apa kesan pada pandangan pertama lawan jenis ke kamu? Wah, ini tuh kamu pasti orang yang aktif ya. Orang yang gampang untuk diajak ngeblend gitu. Kamu orang yang gampang pasti diajak untuk menjadi akrab, untuk menjadi dekat gitu ya. Dan kayaknya gayanya kamu orang cukup profesional ya. Mungkin ya kamu sebenarnya pakai baju santai, casual gitu, tapi kepancar aja gitu loh, kepancar aja karismanya kamu, bahwa kamu, atau kepancar aja gitu ya, bahwa kamu itu tuh bukan orang yang biasa-biasa, tapi ada keprofesionalan yang sedang kamu
jalani dalam hidupnya kamu selama ini gitu ya, atau sekarang ini gitu. Dan ya ini kayak orang ngerasa bahwa circle-nya kamu itu tuh bukan circle uh, cowok-cowok yang hanya membicarakan tentang penampilan ya, bisa menaklukkan cewek yang mana, bentuk otot tubuh yang kayak gimana yang keren gitu ya, kayaknya enggak. Tapi kayaknya circle-nya kamu circle yang orang-orang yang sedang mau bertumbuh gitu. Kayak kelihatan kalian itu entah eksekutif muda kayak gitu ya, atau ini orang yang sudah berhasil dalam bisnisnya seperti itu ya. Wah, ini udah jadi kayak ada aura pemimpinnya seperti itu ya. Atau ini seseorang yang pembelajar kayak gitu, seseorang yang mau bertumbuh menjadi lebih baik dalam hidupnya gitu ya. Atau mungkin kayak kamu itu tuh jika cewek ya, bukan cewek-cewek dengan teman-teman lagi hangout, lagi duduk gitu di kafe, ngebahas hanya sebatas gosip artis kah, bicarain tentang rumah tangga tetangga gitu ya, bukan hanya sebatas ngejulitin cewek-cewek lain gitu ya, adu-adu siapa yang paling keren, siapa yang paling stylish, siapa yang paling modis. Jadi kesan pertama orang, kamu jauh ya daripada hal itu. Lebih kayak mungkin aktivitasnya kamu bercakap-cakap itu tuh ada bobotnya, ada isinya. Percakapan itu tuh ada isi pentingnya gitu ya, isi penting yang membangun hidup di sana, bukan isi yang ya tadi yang remeh-temeh, hanya bacot-bacot omong kosong kayak gitu ya. Nampaknya orang ya lawan jenis kayaknya nggak bisa tuh. Terus kalau mau deket sama kamu, nampaknya tuh nggak bisa. Deket-deketnya itu tuh hanya deket-deket mau iseng, deket-deket mau main-main sama kamu, kok rasa-rasanya kamu bakal nolak kata. Tapi kecuali kalau ada kedekatan yang jelas dia komitmennya, nah baru di situ tuh kamu mau deket. Jadi ibaratnya ini tuh ya, walaupun orang kayak nebak-nebak kamunya jomblo, tapi ini tuh jomblo yang berkualitas gitu lah. Ya, jomblo yang berkualitas. Jadi kayak kalau misalnya bisa membangun hubungan dengan dirimu, ini tuh hubungan bisa jadi lebih sehat gitu ya. Ini hubungan bisa jadi sehat gitu. Ini hubungan yang bisa menjanjikan dalam hal relationship yang long term seperti itu. Ya. Kayak kelihatan juga mungkin wawasannya kamu luas, atau yang sedang ingin mencari wawasan-wawasan baru untuk menambah hasanah hidupnya kamu kayak gitu ya. Kamu mungkin di sana juga sering berbagi ilmu pengetahuan kah ya, misalnya kalau orang ngelihat kamu di sosial medianya kamu ilmu pengetahuan apa kayak gitu ya. Yang pentingnya ilmu pengetahuan yang praktis gitu loh, yang bisa memang diterapkan langsung dalam hidup gitu. Jadi intinya kamu tuh berkualitas ya. Isi otakmu itu tuh langsung nih, bukan hanya sebatas ngeliat cantiknya kamu aja, gantengnya kamu aja, tapi apa yang ada dalam dirimu, kualitas otaknya kamu ya, atau mungkin kemampuan-kemampuan fisiknya kamu, kemampuan-kemampuan batinnya kamu. Rasanya mari itu yang orang lihat ya. Nah, dan juga mungkin kayak yang orang ngelihat, oh kamu orang sukses, duitnya pasti sudah banyak nih gitu, atau minimal jaminan untuk kesuksesan di masa depan kuat banget ada di kamu. Nah kayak gitu, jadi kayak mungkin kamu kelihatan lumayan serius gitu ya. Hidup itu tuh ditanggapi serius, bukan berarti kamu tegang orangnya, enggak. Cumannya itu tuh tidak terlalu bermain-main dalam hidup gitu ya, enggak yang wasting time dalam hidup gitu. Misalnya gini, kamu ngupload status ya, misalnya aja itu ya, kamu ngupload status bukan yang saban jam gitu ya, bukan yang saban hari, mungkin ya sesekali, tapi begitu diupload statusnya sesuatu yang kayak penting, sesuatu yang kayak nge-share pemahaman bagi orang lain, mungkin yang kayak gitu ya. Mungkin kamu hanya ngupload tentang fashion gitu ya, tapi fashionnya ini tuh fashion yang ini loh, yang kayak berkualitas gitu ya. Mungkin kamu nge-share tentang foto baju tapi berikut dengan caption
ini tuh pantas kalau dipakai di acara apa misalnya kayak gitu ya. Ini dengan bahan ini gitu, dengan potongan ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Dengan harga, dengan apa, informatif gitu. Ya, informatif. Atau juga kalau orang pada pandangan pertama ngelihat kamu, walaupun ngelihat kamu dari jauh gitu ya, ketika kamu ngobrol sama teman-temannya kamu, ya mungkin itu obrolan yang mereka tebak ini obrolan lumayan serius gitu loh. Ya, ini obrolannya bukan obrolan yang remeh-temeh gitu ya. Oh tidak. Nah di situ. Jadi kayaknya kalau deket sama kamu nggak bisa main-main receh-recehan gitu ya. Kayaknya nggak bisa nih, gitu loh. Karena kamu akan mengelilingi dirimu dengan orang yang punya kualitas, punya sesuatu yang punya sesuatu yang baik kayak gitu loh ya. Jadi yang kayak nggak bisa nih wasting, ngebuang-buang waktunya kamu untuk hal-hal yang percuma gitu. Kayaknya kamu nggak mau seperti itu gitu ya. Bukannya kamu antisosial sama orang, tapi ya bisa-bisa orang kayak ngelihat kayaknya kamu ngesortir deh siapa-siapa orang yang boleh deket sama kamu gitu ya. Jadi ya kamu bisa berkenalan dengan banyak orang, open kepada banyak orang, tetapi yang berhak atau yang boleh menyita waktunya kamu, pikirannya kamu, emosionalnya kamu, itu orang-orang yang ya tadi, yang ada kualitasnya gitu. Bukan model-model preman-preman gak jelas gitu ya, wanita-wanita hanya menghabiskan hidup untuk sesuatu yang tidak genah gitu ya. Nah, jadi menurut lawan jenis kayaknya kamu gak kayak gitu loh. Jadi kamu nampaknya mari lebih cepat ya menangkap atau menarik orang-orang ya lawan jenis yang itu tuh orang yang memang lagi bertumbuh juga gitu loh. Orang yang memang ingin menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nampaknya mari begitu ya tarikannya kamu gitu. Atau ini kamu bisa narik orang yang sudah menjadi, yang nanti akan membantu kamu untuk membimbing hidupnya kamu baik secara profesional atau mungkin rohani juga gitu ya, ke arah yang lebih baik lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi udah melampaui, oh fisiknya ini cantik nih, wah ininya, Mari rasa udah melampaui itu ya kesan pertama lawan jenis, tapi yang ngelihat, oh ini cowok serius nih, oh ini cewek nggak mau main-main ini, gitu ya, oh ini orang pinter nih, oh ini orang berbakat nih, oh ini profesionalitas ini dalam hidupnya, gitu ya, wah ini tuh udah kaya nih, wah ini udah punya perusahaan sukses nih, perusahaan maju nih. Nah, modelnya kayak gitu ya. Kualitas dirimu itu yang langsung ditangkap oleh lawan jenis ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang memilih kartu ketiga. Terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan bacain kartu nomor 4 ya. Taurus, apa kesan pertama lawan jenis ke kamu? Wah, iya. Nah, ini tuh kamu orangnya pasti cerah, ceria, kayak gitu ya. Kamu cantik gitu ya. Kamu manis gitu ya. Oh, bukan manis sih, cantik, ganteng gitu ya. Kamu orangnya kayak kelihatan menyenangkan, riang ya. Hatimu itu tuh kayak kelihatan hati yang riang gembira, kayak gitu ya. Kamu seperti kayak kelihatan orang polos gitu. Atau mungkin bukan polos, tetapi kamu orang yang melihat segala sesuatunya itu tuh dari kacamata yang positif, dari kacamata yang baik gitu ya. Jadi kok kayak banyak, ini hampir-hampir mirip sih sama kartu yang nomor pertama, tapi mungkin ini tuh jauh lebih dalam ya. Nah jadi ini tuh orangnya kok kayak banyak ketawanya sudah pasti gitu ya. Ada aja yang pasti bisa bikin hatimu itu tuh riang gitu. Jadi ibaratnya nggak susah-susah tuh bikin kamu tersenyum, bikin kamu merasa bahagia. Menurut lawan jenis tuh nggak susah-susah gitu loh.
ya, karena hatimu itu tuh hati yang ringan gitu ya. Jadi mungkin menurut orang nggak lucu, tapi menurut kamu itu tuh sudah satu hal yang menggelitik gitu ya. Bukan kamu gila, tapi kamu bisa melihat sisi-sisi asik, menyenangkan dari satu hal atau satu benda atau satu peristiwa gitu ya. Nah, Mari rasa ya memang kayak jiwanya polos gitu. Jiwanya aja nih yang polos ya. Jadi ndak yang tegang modelnya gitu. Yang kayak gampang melepas nampaknya gitu ya. Makanya ketawanya kamu mungkin ketawanya itu tuh ketawa yang dari hati gitu, bukan ketawa yang dibuat-buat. Ketika kamu ketawa, mungkin orang ngelihat kamu dari jarak jauh, ketawanya itu tuh sebadan-badan gitu, ikut ketawa gitu ya di sana. Jadi kayak seger aja kamu jadinya, kelihatan gitu ya. Dan mungkin kamu modelnya nggak yang jaim, nggak yang dibuat-buat gitu loh. Jaimnya itu tuh nggak dibuat-buat. Ya kamu sedang merayakan hidupnya kamu. Misalnya orang ngelihat kamu ya, cowok-cowok atau cewek-cewek ngelihat kamu lagi di kafe, kamu nggak sungkan tuh, ketawanya tuh kenceng gitu ya. Ya kayak gimana ketawa kamu lagi lepas gitu. Ya, kamu lagi ngobrol kah, membaca novel kah, atau kamu lagi ngelihat video kah, atau kamu lagi ngelihat foto kah, hal yang menggelitik kamu, ya kamu ketawa aja spontan gitu. Spontanitasnya kamu tuh kayak kelihatan. Jadi mungkin kalau kamu ngomong gitu ya, mungkin ngomongnya itu tuh cepat gitu ya, ngomongnya itu tuh bersemangat gitu ya, kelihatan. Kayak kelihatan orang yang nggak ada habis-habis energinya gitu. Kayak kelihatan orang yang produktif, kayak kelihatan orang yang kreatif gitu kamunya ya. Kayak kelihatan menjadi gue gitu. Ya ini gue, modelnya kamu gitu ya, nampaknya lawan jenis. Ya ini gue, nggak ada palsu-palsunya, nggak ada jaim-jaimnya, nggak ada bohong-bohong di sini. Ini original, ya ini gue gitu. Jadi kayak rasa percaya dirinya kamu menampilkan siapa kamu gitu ya, tanpa harus mengikuti ya pastilah tidak melewati batasan hukum atau kesusilaan gitu ya. Tapi yang seperti cewek tuh kalau ketawa mulutnya harus mingkem gitu ya, mulutnya harus ditutup, ketawanya nggak boleh kenceng. Nah, kalau yang gitu-gitu mungkin kamu yang nggak mau gitu ya, walaupun mungkin kamu member keluarga keraton gitu, tapi ya gue lagi bahagia nih, lah ya udah gue ketawa aja gitu. Ya udah gue ketawa aja ya, kayak gini gue ketawanya ya, kira-kiranya kamu kayak gitu gitu. Nggak yang mesti di pura-pura manis, pura-pura ayu, pura-pura santun gitu ya. Kamu nggak mau yang kayak gitu ya. Energik, spontan, vitalitasnya nampaknya tinggi gitu ya. Orang yang banyak merayakan kehidupan, ya mungkin kamu agak-agak berisi badannya gitu ya, tapi berisinya itu tuh kayak kelihatan sehat gitu ya, kayak kelihatan montok jatuhnya, bukan gendut, bukan ceritanya gembrot gitu ya, tapi yang berisi, yang tetap sehat gitu lah. Nah, di sini pun orang kayak ngelihat karakternya kamu ya. Karakternya kamu itu tuh yang asik gitu, fun, kayaknya kamu lucu, kayaknya kamu menyenangkan banget untuk diajak ngapain aja gitu ya. Kamu kayak jiwa petualangannya juga kelihatan besar gitu ya. Kamu kelihatan seperti ya sahabat yang baik gitu ya, teman yang menyenangkan kayak gitu ya. Mungkin juga ya pasangan kekasih yang bakal mengisi hidupnya orang lebih berwarna lagi gitu lah. Jadi kayak lawan jenis itu tuh memprediksi kalau bisa pasangan sama kamu, udah dah, hidup itu tuh nggak yang model suntuk-suntuk gimana gitu ya, ada aja nanti yang bisa kalian lakukan bersama. Kira-kira gitu ya prediksi lawan jenis. Sudahlah cantik, ganteng pula gitu ya, udahlah apa namanya ya, sudahlah kayak imut juga di sini bisa ya, itu ada gambar anak-anak kan, kamu kelihatan imut-imut gitu ya, kamu kayak kelihatan lucu dan menggemaskan secara fisik kayak gitu ya, pengen diuil-uil kamunya gitu ya. Nah, jadi intinya kalau bersama dengan kamu udah
ini tuh kayak banyak nanti hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pemantik rasa bahagia, rasa senang, rasa bersuka cita. Kembali bisa kayak ngerasain masa muda gitu. Ya, spirit mudanya kamu itu tuh kelihatan ya, mungkin dari stylenya kamu gitu ya. Muda, kamunya itu tuh tidak termakan usia gitu ya, model look fisiknya dirimu. Oke, baik. Orang tuh cepet ya, baru pertama kali ngelihat kamu udah banyak ini yang seneng ya. Lawan jenis yang ngelihat kamu baru aja pertama kali udah langsung seneng ngelihat dirimu gitu. Spiritnya kamu itu tuh, auranya kamu yang bahagia itu, yang berwarna-warni itu tuh kepancar dan menarik minat lawan jenis. Nah, kayak kita ya. Oke, baik. Sudah 4 kartu tarotnya. Mari bacakan. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.